everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Kali ini ada dari aktor terkenal yang mempunyai bakat multi talent, bisa acting, presenter, jago nyanyi, bermain di sitkom televisi juga, dan yang lainnya. Siapakah aktor multi talent ini? Yap, Deva Mahendra. Sebelum masuk ke list filmnya, buat kalian yang suka sama konten bahas-bahas film seperti ini, kalian bisa ikutin gua dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena bukan cuma ada list filmnya aja, tapi ada banyak juga fakta-fakta menarik yang harus kalian ikuti. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. Kan kita detektif partikelir sejak SMA. Kasus ini yang akan membuat kita jadi detektif partikelir beneran. Partikelir. Partikelir ini mungkin bisa gue sebut film yang hampir mirip dengan 21 Jump Street di tahun 2012. Menceritakan Adri dan Jaka adalah dua sahabat yang terobsesi menjadi detektif sejak kecil. Karena suatu keadaan dari masa lalu yang pahit, mereka terpisah saat kuliah dan menjalankan kehidupan masing-masing. Jaka bekerja sebagai pengacara, sedangkan Adri masih berkutat dengan cita-citanya sebagai detektif. Suatu hari mereka dipertemukan kembali dengan sebuah kasus yang serius. Sebelumnya ada banyak banget komika yang udah bikin film terkenal dan juga laris di pasaran film Indonesia. Sebut aja ada Raditya Dika dan Ernest Prakasa. Selanjutnya giliran Panji Pragiwaksono yang membuat film action komedi ini menjadi bersinar di Indonesia. Deva Mahendra sebagai Jaka di sini mungkin gak bisa jadi aktor yang begitu tersorot. Tapi akting darinya membuat film ini menjadi lebih teratur dan menghadirkan chemistry yang kuat dengan Panji Pragiwaksono sebagai Adri. Partikelir yang juga debut dari Panji Pragiwaksono dan akting ciamik dari Deva Mahendra ini di-rated 6,3 di IMDb. Memangnya perempuan seperti apa yang cocok untuk Kang Raffi? Yang salihah dan menutupi auratnya. Cinta laki-laki biasa. Cinta laki-laki biasa ini adalah film yang diadaptasi dari cerpen karya Asma Nadia. Menceritakan Nania yang jatuh cinta kepada Ramli setelah bekerja bersama di sebuah proyek. Ia tidak mendapatkan restu dari keluarganya karena status sosial mereka berdua yang tergolong berbeda. Namun tetap, Nania malah nekat menikah dengan Ramli. Chemistry yang begitu melekat di antara Deva Mahendra dan Veil of Phexia ini mungkin menjadi salah satu keinginan gua untuk nonton film ini. Deva Mahendra juga bisa membuat mood gua sedikit lebih naik ketika ia menyanyikan lagu OST dari film ini sendiri yang berjudul Cinta Sejati. Good job sih. Cinta laki-laki biasa dan seluruh alur cerita yang menarik ini di-rated 7,9 di IMDb. Saya datang kemari karena diminta untuk mengajari kamu mengaji. Saya. 99 Nama Cinta. 99 Nama Cinta adalah film baru dari Deva Mahendra dengan mengusung tema agama. Menceritakan seorang presenter sekaligus produser acara gosip yang sedang melejit di dunia infotainment bernama Thalia. Ia mendadak berubah drastis saat bertemu dengan seorang ustadz muda yang muncul di kantornya untuk memberikan pelajaran agama kepada Thalia bernama Kiblat. Keduanya semakin lebih dekat dan lebih sering berbincang satu sama lainnya. Film gabungan antara religi, romance, dan drama ini mungkin awalnya sedikit agak kurang sreg kalau kita nonton film ini sendiri. Tapi lain halnya kalau kita nonton dengan keluarga atau teman dekat kita. Deva Mahendra dengan karakternya sebagai seorang ustadz dan pengajar di pesantren ini menurut gua berhasil tampil di atas ekspektasi dengan kelembutan suaranya yang merdu. Well done sih. 99 Nama Cinta menjadikan duet pertama dan tersukses dari Deva Mahendra dan Acha Septiasa dan di-rated 8,4 di IMDb. Menjalin suatu hubungan itu butuh dua orang yang kuat. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Sabtu bersama Bapak. Menceritakan rekaman video yang berisi nasihat bapak untuk anak-anaknya yang sebelum meninggal. Tapi saat mulai bertambah dewasa, mereka seolah menjauh dari pesan almarhum, dan itu membuat ibu mereka sangat sedih. Sabtu bersama Bapak menjadikan tema keluarga dan hal baru yang menjadi lebih intens dan bisa di-rating 7,5 di IMDb. Belok kanan Barcelona.
Belok Kanan Barcelona ini masih di genre romance drama yang sampai saat ini masih jadi genre favorit para penikmat film Indonesia. Menceritakan Francis, Retno, Farah, dan Ucup yang udah bersahabat sejak di bangku SMA. Mereka berempat mempunyai perasaan yang terpendam dan tidak menceritakan demi persahabatan yang mereka semua jalani. Hingga akhirnya Francis mengundang sahabatnya untuk datang ke pernikahannya. Tapi sebelum pernikahannya dimulai, mereka berencana untuk saling jujur perasaan masing-masing. Selain ada banyak hal-hal serius yang tertanam di film ini, ada juga komedi dan jenaka yang dibawakan oleh Deva Mahendra sebagai Ucup yang juga bisa meresap ke dalam alur ceritanya biar nggak terasa boring dan gitu-gitu aja. Gue selalu suka dengan film bergenre romance dengan unsur cinta monyet dibalut dengan komedi ringan dan nyaman. Belok Kanan Barcelona yang harus kalian tonton ini di-rated 7,1 di IMDb. Bim, aku tahu kamu selingkuh sama Corina. Satu Hari Nanti. Satu Hari Nanti ini mungkin menurut gua menjadi salah satu film dengan tema perselingkuhan terbaik dari Deva Mahendra dan film Indonesia. Menceritakan Bima dan Alia yang juga menjadi sepasang kekasih dan hidup bersama di Swiss. Keduanya menjalani hidup untuk berusaha mengejar mimpinya masing-masing. Hingga pada akhirnya datang sepasang kekasih lainnya yaitu Din dan Corina, yakni sahabat Bima dan Alia. Para aktornya di sini mungkin bakal jadi sama rata dan gak terlalu menonjolkan karakternya satu sama lain. Kalau kalian pernah nonton film 5 cm, kurang lebih sama kayak gitu ya. Deva Mahendra tampil cukup konsisten dan prima yang bisa membawa filmnya lebih deep lagi dan gak terlalu terkesan agak ngambang gimana gitu. Karena film ini dibuat untuk kalangan dewasa atau 21 tahun ke atas, gue mungkin bisa lebih mengerti dan enjoy buat nikmatin proses cinta dari para main leadnya. Kalau ditambah plot twist yang nendang, mungkin film ini menjadi lebih sempurna. Satu Hari Nanti tampil dengan tema yang berbeda dan di-rated 6,4 di IMDb. Sebelum masuk ke list nomor 1 film terbaik yang dibintangi oleh Deva Mahendra, gua punya sedikit atlist atau film tambahan dari dia yang patut kalian tonton di rumah. Berikut list filmnya. Suka asal mudah-mudahan Vira mau diajak taruh sama Deon. Gue gak mau jadi pacar lo. Ya terus lo maunya apa? Gue mau jadi suami lo. Saya ajak istri sama anak-anak, nggak apa-apa kan? Assalamualaikum Kak. Bos, kalau VOC menghasilkan 180 juta gulden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Itu formasi kita yang ke-14. Sedang yang baru pasti akan lebih besar lagi daripada sekarang. Hey! Kakak itu cinta mati sama gue. Kamu masih sangat muda sekali, nak. Yakin mau menikah sama Bibi? Gak takut itu bicara? Broto belum approve nih. Ada ide lain nggak? Kan gue sempat minta sinopsis lagi kemarin sama dia. Jadi gimana nih tempat baru? Enak? Enak? Enggak. Saya nggak makan yang beginian. Jadi makannya apa dong? Dulu saya sukanya rawon. Pantesan aja ada makanan rawon setan. Saya pelan-pelan ngancurin apa semua yang saya udah dapat. Ya, nggak ada yang bilang semua itu mudah. Serigala Langit. Serigala Langit ini mungkin belum bisa tampil di bioskop Indonesia dikarenakan masih dalam keadaan new normal dan gua harap bisa lebih cepat lagi tayang di bioskop. Menceritakan Gading Baskara yaitu seorang pilot tempur baru di skuadron Serigala Langit dengan rasa percaya diri yang terlampau tinggi justru membuatnya lebih menjadi arogan dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Sayang banget film ini masih belum tayang di bioskop Indonesia dan gue juga nggak tahu kapan bakal rilis di sini. Tapi dari yang gue lihat di trailer dan para reviewer yang mereview film ini, mungkin bakal jadi film dengan tema pertempuran udara di TNI yang hampir sama filmnya sama Maverick dari Tom Cruise. Serigala Langit yang belum rilis di Indonesia ini patut kalian tunggu dan harus kalian tonton di bioskop Indonesia.
Oke, segitu aja 7 film terbaik dari Deva Mahendra dari gua kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja film rekomendasi kalian di kolom komentar. Dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi untuk konten selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan jika kalian gak suka, dislike aja gak apa-apa. Lalu share video ini, gua Ari, see you in the next film.